berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua saat ini dalam program Raise and God bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang Tuhan katakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi dengan iman kita undangan dan janji Tuhan ini, percayalah apa yang Dia katakan tergenapi dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu menyediakan segala kebaikan dan apa yang menjadi pergumulan hidup kami, Tuhan juga akan respon. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dan kami datang kepadamu, kami percaya semua beban hidup kami Tuhan akan tolong sehingga kami akan mengalami kelegaan. Kini saatnya kami siap untuk mendengar firman-Mu, mari Engkau berbicara dengan kami secara pribadi lewat hamba-Mu. Roh Kudus bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apakah Anda percaya kuasa Allah yang dikaruniakan kepada orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus? Memang ada pandangan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang diurapi Tuhan, orang-orang tertentu saja yang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam pelayanan mereka. Tetapi mari saat ini kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Sebuah perikop yang memberikan kepada kita sebuah gambaran perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Petrus pada masa itu. Di wilayah ini Petrus melakukan dua mujizat, yaitu yang pertama dia menyembuhkan seorang yang bernama Eneas yang sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Dan yang kedua dia membangkitkan orang yang sudah mati, satu keajaiban yang luar biasa. Mari kita perhatikan perikop ini, beberapa hal yang sangat penting yang kita bisa melihatnya. Kita akan membaca Alkitab kita. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 9. Kita akan membaca ayat 34. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Nah, bagaimana kuasa Allah yang dahsyat itu bekerja dalam kehidupan Petrus, melalui pelayanan Petrus. Dari perikop ini kita temukan pertama dari kisah Eneas. Yang pertama, Petrus dalam pelayanannya menggunakan nama Yesus Kristus. Petrus tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Petrus tidak menjadikan dirinya sepertinya dia orang yang sakti, dia orang yang hebat, tidak. Tetapi dalam pelayanannya dia mengandalkan nama Yesus, dalam doanya dia juga menggunakan nama Yesus Kristus. Sehingga ketika dia berdoa untuk Eneas, tadi dikatakan, Eneas, dalam nama Tuhan Yesus, engkau menjadi sembuh. Saudara-saudara, ini bagian yang penting dalam kehidupan Kristen kita, bahwa dalam hidup ini kita akan mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apalagi ketika kita melayani, bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya pengetahuan tentang ayat-ayat Alkitab yang baik,
bukan karena kita punya pengalaman banyak dalam pelayanan ini, tetapi karena nama Yesus itulah yang membuat kita bisa melayani dengan luar biasa dan menyatakan kedahsyatan, keajaiban, dan kemuliaan nama Tuhan. Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita dan hidup kita yang ada di dalam Yesus Kristus itu akan bekerja, akan memakai kita supaya kuasa Allah yang dahsyat itu bisa dinyatakan, baik untuk hidup kita sendiri terlebih ketika kita melayani orang lain. Jadi yang pertama, bagaimana kuasa Allah bekerja kalau nama Yesus Kristus yang dimuliakan, kalau nama Yesus Kristus yang menjadi dasar dalam setiap pelayanan dan doa-doa kita. Kemudian yang kedua, kita perhatikan kisah yang kedua ya, yang mengalami kuasa dahsyat dari Petrus. Kita akan baca ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Luar biasa sekali. Orang yang mati bisa bangkit kembali. Luar biasa lagi oleh pelayanan Petrus. Kembali, bukan karena Petrus ini orang yang sangat sakti, dia punya kehebatan dari dirinya sendiri. Tidak, tetapi karena Yesus yang ada dalam pribadi, dalam kehidupan Petrus, dan Petrus yang ada dalam kehidupan Yesus, dalam pribadi Yesus itu ketika dia bicara, "Tabita, bangkitlah," kuasa Yesus Kristus Tuhan itu terjadi. Sikap Petrus yang patut kita teladani. Petrus berlutut dan berdoa, kemudian berkata kepada Tabita yang sudah mati, "Tabita, bangkitlah." Maka keajaiban pun terjadi. Tabita kemudian hidup lagi. Di sini menunjukkan Petrus tidak sekedar berdoa. Petrus tidak sekedar menyatakan bahwa dia hamba Tuhan yang diurapi. Tidak, tetapi dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan ketika berkata, perkataannya adalah wujud dari tindakan imannya akan kuasa Allah yang sudah didelegasikan kepadanya sebagai Rasul Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Petrus menjadi demonstrasi kuasa Allah di dalam nama Yesus yang luar biasa saat itu. Sehingga banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Coba kita perhatikan ayat 35 dan 42. Kalau 35 ya, setelah Petrus menyembuhkan Eneas, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Terjadi pertobatan di wilayah Lida dan Saron karena ada mujizat yang terjadi. Kemudian kalau kita baca ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi setelah terjadi kebangkitan Tabita, ini tersiar luar biasa, heboh sekali sehingga banyak orang yang mencari Tuhan. Saudara-saudara, dari kisah ini kita diajarkan tentang kebenaran bahwa kuasa Allah di dalam Yesus Kristus itu akan bekerja dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Dan itu akan bekerja secara nyata ketika kita tidak hanya berdoa, tetapi berdoa dengan merendahkan hati, dengan mengimani betul, bertindak dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar doa biasa, bukan sekedar sebuah tradisi bagaimana berdoa untuk orang sakit, tetapi doa yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh merendahkan dirinya di hadapan Allah dan bertindak dengan iman yang sungguh-sungguh
akan nama Yesus Kristus. Hal ini mengingatkan kita bahwa keajaiban Allah yang terjadi di dalam dan melalui hidup kita adalah anugerah Allah. Bukan karena kita orang yang hebat, bukan karena kita orang yang pandai, bukan karena kita orang yang berpengalaman, bukan kita yang punya kemampuan untuk melakukan mujizat. Tetapi kemampuan itu berasal dari Allah. Itu adalah kuasa Allah yang dipercayakan kepada kita dan bekerja melalui diri kita ketika kita melayani orang lain. Kita adalah alatnya Tuhan. Kita adalah alatnya Tuhan. Jadi sebagai alat itu pasti bergantung kepada siapa yang memakainya. Karena kita alatnya Tuhan, maka ketika kita menyerahkan diri kita, memberi diri kita untuk dipakai Tuhan, maka Allah akan bekerja menggunakan kita untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang kita alami dijamah oleh anugerah Tuhan, dijamah oleh kuasa Tuhan. Tidak heran kalau akhirnya terjadi keajaiban, terjadi sesuatu yang dahsyat. Jadi saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita yang selama ini melayani Tuhan lewat mendoakan orang-orang sakit, lewat melayani orang-orang yang terbelenggu, yang tersesat, dan akhirnya hidup mereka diubahkan Tuhan. Hidup mereka akhirnya berubah, hidup mereka mengalami mujizat Tuhan. Tidak ada alasan ketika kita melakukannya dan kita menepuk dada, menyombongkan diri, seolah-olah itu prestasi, keberhasilan, dan kehebatan kita sendiri. Semuanya adalah anugerah Allah. Semuanya berasal dari Allah. Harusnya ketika kita mendoakan orang sakit, ketika kita melayani orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang hidupnya berantakan, lalu mereka berubah, mereka bertobat, mereka dipulihkan Tuhan. Ketika itu terjadi, biarlah nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ingat, kita hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup kita ada Yesus dan hidup kita sepenuhnya ada di dalam pribadi Yesus Kristus, siapapun saudara, saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak peduli siapa saudara, bagaimana latar belakangmu, bagaimana kemampuanmu berbicara dan berdoa. Tetapi kalau saudara memberi diri dipakai Tuhan, Tuhan akan memakaimu sesuai dengan kedaulatan dan kuasa-Nya. Maka kuasa Tuhan akan bekerja menjamah orang-orang yang saudara layani. Kalau Tuhan memang menginginkan lewat pelayanan kita ada kuasa Allah didemonstrasikan, itu sangat mungkin bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, selalu ingat, aku hanya alat. Tuhanlah yang memakai aku, Dialah yang layak dimuliakan. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita yakin kuasa Tuhan bisa bekerja lewat kita dan melalui orang lain untuk menjamah kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus Tuhan memberi kami kuasa untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Dan ketika kami berdoa untuk orang sakit, ketika kami bersaksi, ketika kami melayani orang lain, kami sedang dipakai oleh Tuhan. Bukan kami bekerja untuk diri kami sendiri, tetapi sepenuhnya kami adalah alat Tuhan yang bekerja. Oleh sebab itu, hamba-Mu berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan setiap anak-anak-Mu untuk semakin giat melayani. Dan hamba-Mu berdoa kiranya kuasa-Mu, hikmat dan kasih-Mu menyertai setiap anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus Kristus, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Ketika mereka berdoa untuk orang sakit, Tuhan sendiri yang mengulurkan
Tangan-Mu menjamah, menyatakan kuasa dan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Ketika anak-anak-Mu melayani, memberi penghiburan kepada orang yang berduka cita, orang-orang yang sedang letih lesu, putus asa, biarlah perkataan-perkataan mereka, perkataan yang diberkati, diurapi Tuhan, sehingga membangkitkan kembali pengharapan dan semangat orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Nyatakan tanda-tanda heran, nyatakan perbuatan yang ajaib lewat pelayanan hamba-hamba-Mu, lewat pelayanan anak-anak-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang bertobat, berbalik meninggalkan dosanya dan mengikut Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk yang sakit, untuk yang lemah, untuk yang sedang berbeban berat. Jamah mereka satu persatu Bapa. Biarlah mereka sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan yang bekerja dan hati mereka berbalik kepadamu. Mereka lebih mengasihi Tuhan, lebih berkomitmen kepadamu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika saudara juga ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, mari kita akhiri perjumpaan kita saat ini. Sebelumnya mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara setiap hari mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku